sebuah teman, terus akhirnya kita jadi dekat, bahkan akhirnya aku jadi tahu juga keluarga Anya seperti apa, aku semakin dekat sama dia dan akhirnya jadi ada rasa sayang pun. Ini aku baru cerita nih. Seneng ya banyak ceritanya ya. Jadi aku waktu itu datang ke satu kafe di Kemang. Iya. Aku lagi meeting. Terus tiba-tiba ada satu perempuan fokus kayak kerjaan di laptopnya gitu. Cantik banget sumpah. Ketika dia lagi sama pacarnya tuh yang kayak nggak welcome gitu sama perempuannya. Kayak dia padahal si perempuannya tuh yang bener-bener kayak ngeliatin, kayak dia tuh berusaha untuk kayak nih gue ada di sini nih kayak. Terus aku dalam hati mikir kayak kalau itu gua, lu tuh nggak bakal digituin. Oh my god. Kita mainkan lagi TS Talks. Gue tuh suka kadang-kadang ya Mer, memulai acara ini tuh gue tiap hari tuh mikir gimana lagi bukanya ya? Bukanya tuh gimana? Kita nggak bisa nyanyi lagi. Coba kalau bisa nyanyi, nyanyi. Kita jadi duo. Iya. Duo Maya. Makanya gue nggak manggil. Makanya gue hari ini ngundang penyanyi aja daripada lo bingung. Atau M2M. Tadi ada yang ketawa aja merdu ya. Oh yang tadi. Kalau ini gue doyan sih. Yang ini gue doyan. Gue juga banyak banget lagunya dia di playlist gue tuh lumayan. Pagi-pagi gue bangun tidur gue suka dengerin itu. Iya. Gue di mobil kalau lagi mikir gitu lagi. Gue kadang-kadang sebelum gue mandi sih gue dengerin. Wow, didengerin Luna Maya pas mandi. Iya dong. Ada nggak sih yang suka kita gua tanya? Selalu pasang di kamar tanya mandi. Yang nyanyi juga suka nggak dengerin lagu sendiri lagi di kamar mandi? Iya benar juga ya. Rizky Febian. Hello. Welcome to TS Talks. Terima kasih sudah diundang. Thank you loh. Aku yang thank you akhirnya bisa ngobrol-ngobrol juga di sini. Aku tuh kadang-kadang suka ini deg-degan ngundang-undang bintang tamu gitu, pada mau nggak sih kesini? Apalah kita ini kan sederhana sekali. Ya, tapi kan yang terpenting itu adalah kebersamaannya kayak gini. Iya benar. Apalagi paling seneng kalau kedatangan musisi. Aduh, amin. Karena paling jarang musisi ya. Bisa dihitung, masih bisa dihitung. Iya masih bisa dihitung. Kemarin tuh yang datang Sandi Sondoro. Sandi Sondoro. Andin. Siapa lagi ya? Yaitu boy band gemes-gemes kita Unity. Jarang banget. Karena intinya kita pengen dinyanyiin. Dan sebenarnya kita juga selalu bilang tau nggak, kalian lagi ada album baru, single baru yang pengen dipromoin, kita tuh senang banget karena kita pengen denger lagu. Kalau kita pertama kali denger kan mana gitu getarannya langsung gitu loh, nggak harus dari Apple Music. Udah sediain gitar loh. Lihat tuh, Iki. Oh my god. Bener. Aduh. Kok aku jadi yang deg-degan nih ya? Aku juga bingung. Serang oleh berdua sepertinya. Kita gak nyerang. Kita cuma aum. Iya. Kita ini apa kakak dan bunda yang Kakak dan bunda. Iki apa kabar sih? Baik. Alhamdulillah sehat. Amin. Boleh langsung? Oh boleh. Bagaimana saya mengambilnya bentar? Tenang. Aduh, terima kasih. Kan mumpung ini kita tahu bahwa Iki ada single baru. Oh ada single baru. Kita tebak ya tentang apa ya? Iya. Kalau single baru kalian bisa nonton aja di channel aku. Boleh, dan yang lainnya ataupun di dunia di semua digital platform. Jadi kalian bisa nonton dan bisa dengarkan. Kalau ini aku mau coba bikin lagu di hari ini juga. Wow, jadi kita bikin coba lagu. Ini buat kita spesial buat TS. Yeah. Wow. Hey. Kalau agak berisik sorry karena ini cincinnya terlalu banyak. Saya jualan sebenarnya. Ku merasa hari begitu indah dikala ku bertemu denganmu. Kini ku merasa kau adalah yang pertama bagi diri ini. Hingga ku tinggalkan dirimu, karena ku harus pergi saat ini juga. Kini ku pergi dan meninggalkanmu karena sesuatu hal. Karena aku lebih memilih untuk datang ke sini. Karena ini lebih cantik, karena ini lebih luar
biasa. Ya lebih baik milih yang ini daripada milih kamu, karena ini lebih berpengalaman. On the spot Dan dan hari ini tuh kayak dinyanyiin terus on the spot tuh rasanya Asli. gimana ya? Aduh. Tapi Wow, dipilih lagi. Apa sih rasa dipilih dari dua cewek tuh rasanya kan gimana gitu kan? Dari dua pilihan kamu pilihannya loh Luna. makasih loh dari dua Iya. pilihan. Oh lu bukan pilihan ya? Kita lah. Ya pilihannya dua ya. Lebih enak lagi. Itu cara kamu menggait perempuan-perempuan? Tidak, enggak sebenarnya, karena emang jadi aku tuh seneng ketika aku tahu gitu ya, maksudnya yang aku suka dan aku cita-citakan tuh jadi penyanyi gitu. Dan aku ngerasa ini tuh bukan sebuah pekerjaan ataupun sebuah impian yang aku kejar bener-bener harus banget gitu, tapi karena memang berawal dari aku suka akan di bidang ini, terus aku ngerasa ini bukan jadi sebuah pekerjaan tapi sebuah hobi. Dan ketika aku menciptakan lagu pun itu tuh bukan hanya sebuah pemikiran yang wah gue harus bikin materi lagi nih, apalagi nih konsisten, enggak, tapi jadi karena ketika aku bikin sebuah karya tuh itu jadi apa ya, bisa dibilang tuh jadi ada keterpuasan tersendiri buat diri aku gitu. Makanya aku seneng banget kayak kalau bikin lagu, misalkan kalau aku stuck kalau apa ya kayak gini, kadang aku ngumpulin pegawai terus kayak coba kasih tema apa aku bikin kayak gitu-gitu. Jadi spontan seringnya. Ya. Dan kebanyakan hampir semua lagu aku juga berawal dari ketidaksengajaan gitu. Selain curhatan misalkan gitu. Yang curhatan kamu semua? Tuh kalau lama jawab artinya iya. Iya, artinya iya. Kalau lama jawab tuh artinya oh jadi gitu. Iya. Curhatan Cerita diri kamu. sendiri ya, cerita tentang hidup kamu. Karena aku gini, karena aku berusaha untuk menciptakan lagu tuh nggak mau ada rasa keegoisan buat diri aku ya. Contoh, misalkan aku yang nggak bisa dipungkiri semua lagu aku yang aku bikin memang 50% tuh itu memang apa yang sedang aku rasain misalkan. Oh, wow. Tapi aku nggak mau egois juga. Aku pengen ketika orang mendengarkan lagu ini tuh orang juga relate gitu loh. Jadi ketika aku bikin lagu tuh aku kadang suka mikir dulu gini, bentar deh, ini orang pernah merasakan nggak? Tapi kalau misalkan nggak pernah merasakan atau aku ngerasa ngada-ngada nih sebuah ceritanya, ya aku nggak terusin. Jadi aku tetap ada observasi juga gitu. Oh gitu. Tapi bener ya kalau dengar lagu-lagu, gue semakin tua ya, semakin mendengarkan lirik. Dulu kan mungkin beat, apalah whatever kita nyanyiin sing along udah nggak terlalu mikirin. Sekarang benar-benar mikirin lirik artinya apa. Terus kadang-kadang gila, kok ini kena banget ya. Oh ternyata we're not the only one kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya apa yang kamu bikin memang karena berdasarkan dari pengalaman hidup kamu, orang relate itu tuh rasanya dalam loh. Iya. Segitunya loh musik menurut aku. Pas membikin sebuah lagu tuh ya berusaha benar-benar dengan ketulusan aja gitu. Kayak misalkan, oh misalkan aku hari ini lagi sakit hati. Ya udah aku Siapa itu yang bikin kamu sakit hati? contoh, saya tidak ingin menyebut nama. Gak apa-apa, sebut aja. Oh tidak, jangan. Jadi misalkan aku bikin lagu sakit hati nih. Nah aku tuh kadang bukan hanya sekedar bikin lagu sakit hati aja enggak, tapi kadang ada beberapa fase dulu gitu. Kayak misalkan oke, sakit hatinya tuh kita bikin tema dulu. Sakitnya karena apa? Apakah point of view dari si perempuan atau dari laki-laki? Jadi aku seneng banget kayak gitu, dan aku tuh seneng banget mengkonsepkan dari dulu. Jadi ketika aku kalau misalkan aku bikin lagu apa, di sini tuh aku tuh udah main kayak misalkan visualnya nanti harus apa, modelnya harus siapa, modelnya harus gimana. Jadi aku seneng gitu. Jadi aku ngerasa menjalani karir aku tuh ya sangat menyenangkan gitu. Izin tanya. Ya, bagaimana? Jadi pada saat memilih Anya Geraldine sebagai model video klip kamu itu, kamu udah mengkonsep itu? Udah. Boleh tahu nggak apa pemikirannya di situ, behind the story gitu. Oke. Pada saat kamu memilih dia. Oke, sebenarnya saat itu adalah karena aku mikir jadi lagu-lagu yang ada di trilogi cinta yang ada nyanyi itu tuh ada mantra cinta, makna cinta, cuek, itu tuh semua aku bikin di era pandemi dan benar-benar dadakan semuanya aku bikin. Dan ketika aku bikin saat itu, dua hal yang harus aku pikirkan adalah gimana caranya di era pandemi dan ketika orang sedang lagi aware-nya akan COVID-19, tapi aku pengen bikin ada yang tiba-tiba jadi ice breaking buat mereka nih, orang-orang di luar sana. Ya aku harus sedangkan aku kan sekarang label sendiri dan aku benar-benar harus mikirin, dan saat itu yang ada di pikiran aku ini gimana caranya selain materinya kuat, aku harus ada
pendobrak agar orang-orang aware banget nih sama materi aku. Dan saat itu entah kenapa yang ada di pikiran aku Anya. Dan saat itu juga Anya kasarnya di sosial media memang sedang diperbincangkan banyak orang. Jadi aku, dan itu nggak segampang dan nggak semudah yang orang pikirkan. Aku debat dulu sama label aku. Kenapa harus Anya? Kenapa ini? Aku cuma bilang ke mereka, udah gini aja, aku yang punya konsep, kita liatin dulu aja. Pokoknya nggak perlu tahu dulu kenapa-kenapanya. Kenapa aku pilih Anya? Karena aku tahu nanti akan seperti apa gitu loh. Tapi yang terpenting kita kuat nih materinya. Jangan hanya karena nanti menjual sebuah cerita story dengan Anya atau kayak gimana, tapi materi nggak kuat nih kataku. Karena aku amat yakin banget nih sama materi. Jadi aku yakin nih ketika ada Anya, setidaknya kita bisa ngebantu nih Anyanya sama buat kita, dan terbukti saat itu gitu. Dan apa itu memang menjadi satu konsep, dan ya konsep tuh berarti kan gimmick dan segala macam itu pasti dipikirin ya. Itu ada perasaan-perasaan yang terbawa, terhanyut dalam konsep itu nggak? Atau full konsep aja? Berawal dari konsep, terus nggak berawal dari konsep terus akhirnya ya ngalir gitu aja. Cuman ya pada dasarnya kita berusaha profesional kan. Berusaha ya tapi ya. Iya, amat sangat berusaha. Tapi kadang-kadang ada usaha tuh runtuh gitu. Iya, sama halnya akan kehidupan akan selalu ada kerikil-kerikil gitu. Nggak, jadi sebenarnya Bener dong. Iya. apa? Enggak. Oh, apa tadi? Enggak, tapi sebenarnya gini, kalau dibilang terbawa sempat karena kan mau tidak mau kita mendalami sebuah peran di lagu-lagu tersebut gitu. Cuman pada akhirnya ya udah, karena kita berawal dari sebuah teman, terus akhirnya kita jadi dekat, bahkan akhirnya aku jadi tahu juga keluarga Anya seperti apa. Aku semakin dekat sama dia dan akhirnya jadi ada rasa sayang peduli akhirnya gitu. Kenapa nggak lanjut? Kenapa nggak lanjut? Iya, padahal cocok banget. Kalian romantis banget loh di video klipnya. Kayaknya couple goal gitu loh. Kenapa nggak lanjut? Jadi aku waktu itu lagi entah kenapa ya, lagi memikirkan mencari kebahagiaan untuk diri aku sendiri dulu gitu. Tapi baik banget Anya, dan kita benar-benar sekarang jadi sahabatan. Kalau ada apa-apa kita saling cerita gitu. Gemes. Biasanya ada satu yang gitu tuh. Iya. Yang kayak jadi teman cerita ya. Kayak tiba-tiba keadaan jadi nggak gitu. Tapi selalu deket. Iya, nanti kan indah pada waktunya seperti lagu Anda. Iya benar. Hafal loh judulnya loh. Ya, karena sering kan gue bilang banyak di playlist Iya, gitu. Nih kan kamu kan, aku juga again di playlist aku banyak sekali lagu-lagu kamu yang collab duet dengan cewek-cewek. Ini nih kamu yang milih atau memang kamu selalu terinspirasi oleh wanita-wanita atau pengalaman kamu dengan wanita-wanita atau gimana? Nggak ada collab sama cowok-cowok? Sejauh ini aku belum pernah. Jadi gini, kenapa semuanya perempuan? Iya. Karena kalau aku ketika jujur ya, ini aku tuh bukan pemilih ya, tapi ketika licin celana aku. Oh, celana kamu licin. Jadi ketika memilih sebuah lagu ya, ataupun menciptakan sebuah lagu tuh, aku tuh selalu ikutin banget kata hati gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau bikin lagu terus kalau menurut aku nggak enak, ya udah gitu. Dan kadang ditinggalin gitu. Ini untuk lagu ya. Ya, lagu. Cewek juga bisa gitu kan, nggak enak tinggalin. Terkadang. Jadi terus akhirnya kalau misalkan untuk duet pun, aku jujur ya, untuk sampai detik ini semua yang pernah duet sama aku berkolaborasi, aku amat sangat senang gitu dan happy, dan amat sangat sesuai dengan isi hati aku gitu. Contoh dari mulai Berpisah Itu Mudah dengan Mikha Tambayong, terus dan sama yang lain Indah Pada Waktunya sama Isa Aziz yang penyanyi Malaysia Singapura. Seneng karena aku tuh orangnya kayak gitu, misalkan kita bikin lagu terus pas lagi take vokal, terus aku ngeliat personalitinya juga enak nih sama aku nih, nyaman. Karena yang terpenting itu di sebuah kolaborasi bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kalau nggak ada chemistry juga penting ya. Terus kalau nggak ngeblend juga dari suara vokal segala macamnya nggak bakal mendukung gitu. Jadi itu yang ngebuat aku izin tanya. Boleh. Jadi yang memilih semua musisi-musisi perempuan itu Iki langsung? Sebagian besar aku, terus tapi ya karena saat itu aku masih ada di naungan manajemen besar, jadi mereka juga yang menentukan sebenarnya. I see. Kan sekarang udah nggak punya manajemen sendiri. Kalau pas sendiri,
pure aku. Jadi aku yang Semuanya mencari terus, dan sekarang aku senangnya adalah udah ada di fase dimana ketika aku mau buat sebuah lagu, aku sudah bisa menerka kayak oke, ini lagu cocok buat si ini. Ini lagu cocok buat. Dan sekarang aku lagi mencoba buat menjadi penulis lagu yang berusaha untuk menuliskan lagu untuk siapapun orang gitu. Sebenarnya aku tuh dari tahun kemarin udah di-challenge banget oleh Teh Rosa, terus sama beberapa musisi untuk dibuatkan sebuah lagu untuk mereka. Tapi belum ada keberanian karena aku Kamu kayak gitu bakat banget loh. Karena aku ngerasa masih belum layak gitu, dan apalagi yang minta kan seorang diva, dan aku harus memikirkan bener-bener lagunya yang pas gitu. Ya akhirnya kamu overthinking. Iya, kamu mah udah keren banget. Iya, lagunya sekali on the spot gitu. Ya, siapa yang kamu pengen collab yang belum kesampaian? Oke. Penyanyi? Penyanyi. Ya masa apa? Pelawak. Kalau non penyanyi boleh sebutin nama saya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ditanya untuk berkolaborasi masih banyak banget ya list di aku ya berkolaborasi, karena kalau di mindset aku berkolaborasi itu bukan hanya dengan seorang penyanyi, tapi betul. musisi, seniman, betul, sorry ya benar. Dan produser juga bisa ya. Dan kalau penyanyi siapa ya perempuannya? Sorry izin tanya. Jadi konsep kamu itu ini hanya dengan perempuan? Gak tahu saya tiba-tiba ngomong perempuan. Iya, makanya kan ada langsung mikirnya perempuan ya soalnya. Iya. Aduh, jadi ketahuan. Karena kan siapa tahu memang konsisten pengennya kalau kolaborasi hanya dengan cewek perempuan gitu. Enggak, sebenarnya kalau kenapa aku kolaborasi sama perempuan tuh karena selain ngeblend juga, dan karena biar bisa menyampaikan di dua sisi sebenarnya, betul dari sisi juga. perempuan dan sisi laki-lakinya gitu. Dan kalau dari aku pribadi, selama aku menciptakan lagu, kayaknya aku belum ada saja lagu yang cocok untuk memang duo laki-laki misalkan. Nah, belum ada aja gitu. Karena tapi kalau romantis dia. Romantis banget. Tapi kalau misalkan ada, kira-kira kalau dengan laki-laki siapa yang kamu pengen kolaborasiin? Waduh, nggak tahu. Belum ada di pikiran. Oke, kalau cewek tadi dia belum jawab yang perempuan. Pikiran Juga ya. perempuan siapa ya? Aku pengen sama ada Raisa, terus ada dari pertama kali aku ada di dunia musik tuh dulu aku sangat benar-benar mengidolakan dan menginginkan sekali untuk berkolaborasi gitu ya. Sudah coba di approach? Belum berani karena segan, karena ngefans gitu, sangat mengidolakan. Jadi dulu aku waktu itu lagi di satu acara, lagi bete banget gitu karena mic-nya rusak lah gitu, jelek. Udah sedih banget, tiba-tiba Raisa dari belakang cuma nepukin doang. Semangat ya, by the way lagunya bagus. Aku langsung lancar nyanyi. Bodoh amat, mic jelek nggak apa-apa, nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Kamu ngefans karena vokalnya? Ya karena dia salah satu musisi yang sangat luar biasa, yang sangat konsisten, dan aku banyak banget belajar dari dia dan banyak musisi lain gitu. Jadi mudah-mudahan habis ini Tias Talks sama Iki keluar, Raisa dengar, langsung duet. Amin. Dan kalau misalnya kesampean, langsung ke sini ya promonya ya, harus. Karena aku kan ngomong di sini nih. Iya, benar. By the way, ayo dong duet sama Rizky. Tapi kalau live streamingnya di sini bener banget. Bener. Show. Wah, keren. Kita tapi bikin panggung. Iya, tapi kalau misalkan sama Raisa jadi pecah sih. Karena dua-duanya favorit aku banget. Amin. Dan sangat romantis, setiap lagu tuh sebuah percintaan tentang ini, pokoknya makin kleper-kleper orang-orang yang denger. Tapi ini deh. Apa? Kamu kan lagunya tuh ini ya, soothing banget gitu, kayak bikin suasana hati tuh jadi hangat gitu. Antara hangat atau sedih ya? Iya, itu sih. Tapi sebenarnya kamu memang tipe orang yang romantis, atau sebenarnya kamu tuh enggak, tapi kamu cuma bisa berani di kandang kamu aja nyanyi doang gitu? Di kandang. Iya. Ya nggak tahu kan, kadang-kadang ada orang yang kalau lagi bikin lagu, lagi nyanyi gila romantis banget, tapi kalau sama ceweknya tuh cuek, terus nggak apa? Ya itu benar. Ada yang begitu gitu. Sebenarnya pada dasarnya aku tuh romantis. Karena aku tipikal orang yang sangat perasa, terus aku orangnya yang nggak enakan banget, jadi hal apapun sekecil apapun tuh pengen selalu berkesan di setiap harinya gitu loh, kayak dalam hal apapun sekecil apapun tuh gitu. Bukan hanya sekedar, bukan untuk pasangan aja, mungkinnya dari pekerjaan atau apapun tuh overthinking gitu, selalu dipikirkan. Kamu bintangnya Virgo ya? Pisces aku. Pisces. Ya kan? Iya. Bukannya go with the flow itu.
Tapi perasa sensinya ya. Iya sensinya banget. ya. Aku perasa banget gitu loh. Dan kalau mikirin suatu hal dipikirin banget gitu loh, dilakuin hal apapun gitu. Gemes banget. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang romantis ya kayak contoh misalkan balik lagi ke lagu. Lagu pun akhirnya kenapa akhirnya bisa banyak banget kata-kata manis gitu ya kayak gitu karena terkadang aku berusaha untuk menyesuaikan sama apa yang aku jalanin gitu. Contoh cuek. Cuek itu aku bener-bener itu isi hati aku karena saat itu aku lagi bener-bener ngerasa banyak kesalahpahaman sama pasangan aku yang dulu dan siapa ya? Ada dan aku ngerasa saat itu aku kurang perhatian sekali gitu ya, perhatian dari seseorang dari dia lah misalkan. Terus aku ngerasa nggak ada perhatian tapi dia yang merasa bahwa aku cuek akan pekerjaan aku padahal aku tuh nggak cuek gitu loh. Padahal di setiap harinya aku selalu memberikan perhatian dan kalau pengen tahu sebenarnya pas bikin lagunya pun aku pas lagi video call sama dia. Oh iya. Aku lagi video call sama dia, aku lagi main gitar terus kayak karena aku ngobrol nggak digubris terus kayak dia sibuk sendiri terus aku sindir-sindir kayak mana ada aku cuek apalagi nggak mikirin kamu tiap pagi malam aku selalu mikirkan kamu dan emang dasarnya cuek sih jadi aku nyanyi pun dia nggak noleh gitu loh jadi kayak udahlah aku matiin aku ke studio jadi satu lagu cuek Dan jadilah lagu cuek yang sangat enak itu. Iya, mantan kamu tahu nggak nih soal ini? ini karena ngomong harusnya tahu Kan dia di video Langsung call, ngarangnya pas lagi video call kan. Iki, aku minta maaf. Dan aku cuek sama aku kamu. udah sama dia pun karena aku akhirnya memutuskan untuk sebuah project yang makna mantra dan yang trilogi kemarin karena ya selain ada beberapa kesalahpahaman terus juga aku mikir kayak wah ini project ini memang harus besar dulu dan kayaknya aku memang harus fokus dulu akan pekerjaan gitu. Tapi bener gak sih biasanya musisi kalau udah ngarang lagu tuh biasanya mereka harus melalui banyak either tragedi, patah hati, apa jadi baru terinspirasi. Setuju. Benar. Setuju. Kalau happy terus enggak kan? Kalau lagi happy bisa juga bikin. Happy juga bisa sih ya. Happy bisa juga. Tapi biasanya yang laku-laku yang pas kamu Yang lagi habis dalam putus cinta banget ya gitu biasanya. Bener, happy pun ada beberapa. Ya tapi terkadang orang tertindas itu orang lebih seneng. Jadi kayak kalau ada lagu yang sedih tuh kasihan banget ini kayaknya. Dan orang pasti relate banget. Iya. Nah kalau yang happy ada beberapa juga dan banyak dan kemungkinan menurut aku banyak juga orang-orang di luar sana yang suka banget akan lagu yang happy gitu. Contoh kayak misalkan yang memang berdasarkan ceritanya yang relate. Asalkan memang semuanya tentang cinta tuh orang pasti akan welcome kok, orang akan aware gitu akan lagunya gitu kayak membuat sebuah lagu yang di situasi misalkan atau enggak memperlihatkan point of view dari seseorang ke seseorang atau point of view dari perempuannya. Bahkan aku pernah bikin lagu. Ini aku baru ceritanya. Seneng ya banyak cerita dari Jadi aku waktu itu datang ke satu cafe di Kemang. Aku lagi meeting. Terus tiba-tiba ada satu perempuan dia diam di satu meja, dia cuma minum wine gitu, duduk cantik gitu dan dia orangnya nggak megang handphone sama sekali. Jadi dia fokus kayak kerjaan di laptopnya gitu, cantik banget sumpah. Dan dari situ aku ngerasa kayak wah pengen kenalan nih, kata aku kayak ih cantik banget. Dan aku dari dulu tuh nggak pernah memberanikan diri untuk kayak sok berani kayak hey gue Iki terus kayak nggak pernah sama sekali. Dan saat itu tuh entah kenapa ada perasaan itu gitu ya. Gemes. Pas aku berdiri aku mau kenalan, monyetnya datang, maksudnya pacarnya. pacarnya langsung duduk kayak wah. Terus aku dari awal meeting aku langsung gak fokus kayak anjir ngapain datang. Dan yang kasihan adalah ketika dia lagi sama pacarnya tuh yang kayak gak welcome gitu sama perempuannya. Kayak dia padahal si perempuannya tuh yang bener-bener kayak ngeliatin kayak dia tuh berusaha untuk kayak nih gue ada di sini nih kayak. Terus aku dalam hati mikir kayak kalau itu lu tuh gak bakal digituin. Oh my god. Jadi akhirnya ada lagu. Dan yang terjadi setelah aku pulang aku langsung main gitar dan aku langsung jadikan sebuah lagu. Apa lagunya yang mana? Belum pernah aku nyanyikan. Mau dong. Boleh coba. Gila, kamu nongkrong di kafe mana? Siapa tahu gue lagi tahun berapa sendiri ini? Juga berapa? Bisa dibilang setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu? Oke, jadi antara setahun 2 tahun yang lalu yang merasa perempuan minum wine lagi laptop, kamu dikecengin sama Rizky dan lagunya ini dia. Adalah ini sesuai hati aku banget ya. Dan waktu itu. Ya. Dan yang kenapa aku sampai membuat sebuah lagu ini karena ketika aku ketemu sama dia tuh diam doang. Bahkan senyum pun cuma senyum tipis ke aku. Tapi kamu udah pernah ketemu lagi? Enggak maksudnya di saat yang itu. Dia tuh cuma diam doang dan ketika aku senyumin dia tuh cuma ngeliat dengan senyum tipis doang. Tapi entah kenapa dengan dia cuma kayak gitu doang tuh aku ngerasa kegoda gitu loh. Pernah gak?
Pernah nggak ngerasain ketika ini orang padahal diem doang loh, tapi kok gue kayak kegoda ya sama dia, kayak gitu loh. Mungkin kita sering gituin orang aja gitu. Kayaknya sih. Jadi gue joking. Ribuan hati telah aku singgahi dan masih saja sulit ku temui, hingga hati lelah dengan semua karena sulit kutemui. Beruntungnya hati ini kau datang mengisi di saat gundah, di saat tak tentu arah, gelisah yang ku rasa, sulit untuk menjalani hari-hari ku lewati, hingga menyadari rasanya sepi. Lalu kau datang, menggoda dan menggoda, seakan tahu kelemahanku dan ku jatuh, luluh tak berdaya. Kau lemparkan senyuman dan mengubah semuanya menjadi lebih indah. Ku terjatuh di pelukmu. Aduh. Apa judulnya itu? Bagus. Ada nggak judulnya? Aku belum nemu judulnya. Aduh, coba dirilis sebagai Iya single. beneran deh. It's really Aku good. belum ada. Itu pasti banyak cowok-cowok yang gila nih, gue banget nih Iki gitu. Pasti udah Tahu sering nggak? ngerasain Aku gitu. sampai bikin digituin sayembara cewek. tau. Aku bikin sayembara sampai aku kumpulin pegawai aku gemes. Aku kasih berapa juta kata aku tuh ya. Ini karena waktu itu aku tergila-gila ya. Aku kasih berapa juta, siapa yang bisa dapetin sosial medianya ataupun bisa tahu lah di sosial media itu tuh dia beneran. Ini sampai akhirnya tahu nggak? Jadi saat aku meeting, manajer aku di situ, karena aku munggungin dia dong. Terus kayak, jadi gimana ya gue bisa lihat mukanya lagi kata aku, sedangkan dia udah sama cowoknya nih. Kayak, karena itu perempuan tuh nggak tahu kenapa auranya kayak dia diem doang tuh kayak ngasih energi positif gitu tuh orang tuh. Aduh, Terus kayak, siapa sih nih Iki sampai berapi-api begini? Terus akhirnya kayak kata Rahul tuh, yang mana nih? Ini kata aku ini yang ini. Pas dilihat terus nggak sengaja Rahul ngefotoin dan bisa kita zoom. Akhirnya itu menjadi barang bukti. Nih guys, ini orangnya. Boleh lihat nggak? Nggak, udah nggak ada. Ya sayang banget. Aku Siapa udah- bisa kita tempelin? Siapa tuh kita teman. Sebenarnya tipis juga sih, nggak begitu kelihatan. Tapi waktu itu akhirnya dijadikanlah sebuah sayembara. Wah, Tapi jujur coba. sampai sekarang aku masih Aku pun kita sangat jadi penasaran. penasaran sama Coba itu yuk orang. piasan yuk. Besok-besok kita ke koil lagi deh. Buka nggak ya? Udah buka ya? Sorry gini aja. Ciri-cirinya. Sulit pokoknya. Enggak dong, kan ada yang rambut panjang. Rambutnya ya, panjang. campur kulitnya coklat. Rambut panjang, terus juga sulit loh karena Nggak, maksudnya Berwarna dia nggak rambutnya? orang Indonesia atau kamu pikir mungkin dia ada campurannya? kayaknya Indonesia, tapi saya nggak tahu juga kalau dia ada campurannya. Kayaknya saat itu mungkin Indonesia, tapi tidak tahu juga kalau ada campurannya. Saya nggak tahu campurannya Tapi campuran maksudnya apa. parasnya tuh Indonesia gitu. Kayaknya Indonesia, kayaknya ya. Terus rambutnya panjang, terus dia saat itu pakai dress abu, atau apa. Jadi penasaran ya kayak gini. Oh, gua Dia juga aja jadi penasaran iya, kita apalagi gimana. kita. Dan itu tuh sampai sekarang selalu aku taruh di pikiran aku agar itu jadi sebuah materi aku bikin lagu. Yes, Jadi kayak terkadang karena aku tadi misalkan aku bikin lagu hal yang seperti itu. Jadi kalau ketika tiba-tiba aku kepikir dia lagi tuh, oke, berarti gue harus bikin satu lagu yang tapi point of view-nya dari sisi lainnya. Kayak misalkan dari perempuannya, ya gimana gue bisa tahu lu suka sama gue, lu Lo aja nggak nanya pernah apa? nanya, Ya kayak gitu. Iya. Boleh nggak kalau one day kamu ketemu, kita orang pertama yang kamu kasih tahu. Pasti karena aku baru cerita di Soalnya sini. penasaran banget ini siapa gitu sampai menentukan hati Tolong, kamu. kita pengen tahu banget. Tapi kalau dari tadi ya kan
aku kenal Iki udah lama ya, tapi jarang banget kita ngobrolin masalah ini. Pertama kali ngobrol itu ingat nggak zaman dulu yang di mobil tuh? Iya, itu betul. pertama kamu baru-baru keluar banget tuh. Iya, aku inget, masih Dan inget. udah lama banget nggak ketemu lagi, baru ngobrol lagi, ternyata banyak banget Ya. yang terjadi di hidup kamu ya Iki ya? banget. Maksudnya gue ketemu dia baru banget dia ngeluarin singlenya, jadi baru-baru berkarir. Kesempurnaan cinta itu aku masih inget. Iya, Kesempurnaan Cinta sekarang udah gede ya. Udah gede. Banyak ceritanya. Dan ternyata baru tahu ternyata kamu tuh tipe orang yang romantis. Iya, orang tidak perasa. tahu saja di luar sana. Tapi kalau bisa musisi mengarang lagu romantis biasanya sangat perasa ya, sangat sensitif. Iya ya. Bukan harus sih, karena memang aku Karena gitu. emang iya kamu. Boleh tahu nggak kenapa kamu bisa jadi sesensitif ini? Ada pengaruh dari ayah, Orang tua. dari ibu Oke. mungkin? Sebenarnya kalau perasa terus nggak enakan itu tuh aku tuh ketuplek sama almarhumah mama. Jadi mama tuh aku banget gitu. Sifat mama tuh ada di aku gitu, kayak misalkan dari perasanya nggak enakan, gampang terharu. Aku tuh nggak bisa ngelihat satu hal yang benar-benar bisa bikin aku haru tuh. Aku tuh bisa nangis gitu aja gitu kalau misalkan melihat hal sesuatu yang walaupun sesederhana apa kayak tapi menyentuh gitu ya. Wah, aku paling bukan nggak bisa tapi paling nggak bisa nahan gitu. Dan dari dulu sebenarnya, dari dulu, dan makanya itu yang ngebuat aku akhirnya selalu overthinking dan mikirin gitu loh. Bahkan dari umur aku 15 tahun dulu, aku tuh udah mempunyai pemikiran kayak gini. Waduh, gimana ya kalau nanti orang tua aku nggak ada, terus aku nggak punya uang, terus gue hidup gimana ya? Umur 15 tahun sampai akhirnya itu yang membuat aku, karena itu mungkin karena aku perasa ya. Jadi waktu umur 15 tahun, oke, fix dari mulai sekarang aku nggak mau minta duit apapun ke orang tua. Justru gimana caranya aku ngejar cita-cita aku dan merelakan untuk putuskan pertemanan yang ada di Bandung semuanya karena aku harus ke Jakarta saat itu. Jadi seperasa itu aku tuh mikirinnya gitu. Overthinking deh, tapi overthinkingnya hasilnya bagus kan. Akhirnya kamu menjadi independen, mengejar cita-cita. Jadi wah, malah ini banget ya. Umur segitu loh udah bisa mikir begitu. Iki, boleh tanya sedikit nggak? Tadi kan kamu mention almarhum ya. Betul. Apa sih kenangan yang paling kamu ingat sampai sekarang yang beliau selalu mungkin sampaikan atau ada tindakan atau ada momen. Pada dasarnya momen kalau sama mama itu banyak yang indah. Walaupun ketika mama nggak ada itu tuh, sebelumnya tuh kita berapa tahun kita nggak ketemu. Aku ketemu cuma 4 kali. Terus sampai akhirnya ketika ketemu kita saling meluapkan perasaan, nangis. Bahkan aku menceritakan aku udah punya label mas sekarang. Kayak membanggakan diri sendiri. Mama nangis gitu, aku punya label sekarang. Dulu yang mama pernah lihat aku sempet nangis-nangis dan pengen nunjukin ke mama, sekarang udah bisa, kata aku tuh aku udah ini. Udah cerita semuanya sama-sama gitu ya. Terus kayak mama nangis sampai akhirnya itu tanda-tanda bahwa mama bakal nggak ada kan. Mama tiba-tiba bilang kayak gini, ini sebelum boomingnya Mantra Cinta, Cuek, dan yang trilogi itu dan A-nya. Mama bilang gini, ini akan jadi jalan AA katanya, dan nanti sebentar lagi kata mama tuh gitu, akan ada sesuatu hal yang bakal buat AA besar nih, label AA dan yang lainnya, kata mama gitu. Tapi mama bakal selalu support AA. Mama bakal selalu mendoakan AA walaupun nanti kondisi mama tidak akan seperti ini dimanapun mama. Jadi itu kayak udah sebuah tanda bahwa mama bakal pergi menjauh gitu kan, kayak wow, kata aku. Terus akhirnya udah mama nggak ada, selang berapa minggu Mantra Cinta, Cuek, semua dan aku ngerasa ini bukan hasil kerja keras aku tapi doa orang tua gitu. Waduh. Bahkan dari Kesempurnaan Cinta pun mama yang bilang bahwa kayak jadi waktu itu aku ke Jakarta pengen cari kerjaan gitu ya. Ternyata selama di Jakarta aku udah homeschooling segala macam, gak ada kerjaan sama sekali. Aku nggak punya temen. Aku seharian cuma di kamar, waktu itu masih di Bekasi tuh rumah. Sehari-hari cuman ngelamun. Mungkin itu akhirnya yang mendewasakan diri aku ya, karena kayak udah nggak punya temen, udah apa. Jadi pikiran dan ketemunya pasti sama orang yang lebih tua gitu loh, kayak diskusi atau apa gitu. Terus akhirnya aku sedih lah ya, dan nggak pernah cerita ke orang tua aku tuh. Kalau aku punya masalah apapun aku nggak pernah cerita. Tapi anehnya mungkin yang namanya naluri seorang ibu, tanpa perlu kita cerita juga ibu tuh selalu tahu. Dan waktu itu 2015 mama datang, tiba-tiba mama nempuk pundak aku sambil ngucapin, sabar ya A, katanya. Nanti awal 2015 itu waktunya AA booming katanya, waktunya AA berjaya katanya. Wah, amin, kata aku tuh, amin. Dan benar 2015
Aku yang nggak belajar musik, aku yang nggak tahu tentang menciptakan lagu seperti apa. 2015 nyiptain lagu Kesempurnaan Cinta dan bener boomingnya di tahun itu. Gila. Luar biasa. Itu mengharukan banget sih. Ya akhirnya aku punya satu apa ya yang aku taruh ditanam di diri aku gimana, dan dari dulu tuh aku bener-bener kekeh nggak pernah mau menyakitkan yang namanya orang tua gitu dari dulu ya. Terus ya dan aku kekeh banget gitu loh, dan hasil apapun yang udah aku kerjakan tuh bukan semata-mata karena kerja keras aku, ya pasti karena ada support dari belakang, yaitu orang tua, doa dari mereka. Nggak mungkin lah aku sampai ada di titik ini gitu. Luar biasa. Begitu. Kalau ayah gimana? Wah, dia friendly sekali. Friendly sekali. Ya, ayah luar biasa. Kalau ayah tuh aku seneng sama dia karena dia membebaskan aku hal apapun. Udah kayak temen ya. Banget. Aku hal apapun cerita ke ayah. Iya. Apapun kayak tuh. Terus akhirnya ya walaupun sempat ada penolakan ketika aku harus sendiri saat itu kan. Terus jadi kayak marah lah atau apa gitu, sampai akhirnya tapi aku menjelaskan gitu. Jadi yang lucu gini, dulu waktu aku kecil aku selalu marah sama ayah dan aku nangis. Kenapa sih lu tuh nggak punya waktu buat anak-anak gitu? Kita tuh butuh waktu. Ayah cuma terdiam. Dan sekarang adik-adik aku yang nanya, kenapa jalan kurang dan kenapa nggak ada waktu buat aku? Oh berarti ini yang aku rasain, yang ayah rasakan gitu ketika nggak bisa jawab. Dan untungnya adik-adik aku semua ngerti. Adik-adik aku jelasin dengan secara baik-baik dan mereka juga mengerti, dan aku tuh berusaha untuk mendekatkan diri kepada adik-adik tuh bukan sebagai kakak yang memang lu harus gini lu enggak. Aku benar-benar friendly, aku benar-benar berusaha untuk rangkul gitu, berusaha memposisikan diri aku dengan setara dengan mereka umurnya kayak gitu. Mas banget. Tapi berarti punya really good role models ya kamu. Ayah yang sangat dekat kayak teman, ibu yang selalu support kamu, mendoakan kamu gitu. Jadi juga. very lucky, very blessed. Kamu jadi sekarang kamu masih muda ya, masih 24 tahun, pasti mimpinya masih banyak banget, bener nggak? Banget. Kamu pengennya apa sih ujung-ujungnya? Ini udah punya label, seorang musisi pasti ujungnya pengen punya label. Udah punya, studio sendiri udah punya kan? Udah. Rumah sendiri udah ada. Apa yang kamu pengen? Pengen jadi businessman aku tuh sebenarnya. Dalam bisnis apa? Walaupun tidak ada muka bisnis, tapi nggak perlu ada mukanya. Loh, kamu punya label sendiri tuh udah bentuk business. It's your business gitu loh. Businessman loh kamu. Aku lagi sekarang lagi mencoba memberanikan diri untuk bisnis. Jadi aku lagi coba ya memberanikan diri bikin sebuah konsep gitu. Terus juga aku lagi memberanikan diri untuk naro-naro uang dari gitu invest di beberapa ya untuk belajar gitu, karena aku sadar bahwa dunia entertain kan roda berputar, aku juga nggak bakal mungkin setahun depan akan tetap seperti ini atau tidak gitu ya. Jadi kayak aku harus mikir gitu ke depannya gitu, ngumpulin uang aja ya. Tapi apa bisnis yang kamu kayaknya gue pengen punya apa gitu? Aku dari dulu tuh cita-cita aku pengen buat sebuah restoran atau sebuah kafe misalkan, terus atau F&B enggak ya. F&B atau enggak aku setidaknya kalau aku misalkan memang belum paham, aku naro invest dulu di misalkan di kenalan aku, teman kayak udah gitu. Naruh di mana? Promo dong sekali. Iya pasti belum, ada. Masih mikir. Masih progres gitu. Biar nanti kalau udah jadi mereka kesana dan siapa tuh bisa disupport. Ya pokoknya nanti aja doain aja. Siap. Ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Yang pasti F&B ya, jadi bisa nongkrong di situ ya. Bisa lihat Iki di situ karena ya. Karena anaknya nongkrong banget. Anak nongkrong. Aku boleh nanya satu pertanyaan terakhir ya. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Cuma ada info nih. Waktu dekat ini kamu melaporkan suami almarhum mama kamu ke polisi. Betul. Boleh tahu apa masalahnya sampai harus melaporkan ke pihak berwajib? Aku tuh santai itu. Jadi aku melaporkan beliau itu karena saat itu dari pihak mereka mengatakan bahwa ada beberapa aset itu milik dia. Sedangkan saya bertemu dengan salah satu lawyer yang dulu mengurus mama. Mama sudah ada hitam di atas putih terus pernyataan bahwa warisan untuk anak-anaknya. Sedangkan dari pihak beliau mengatakan bahwa kalau itu sebagian harta saya gitu katanya. Terus minta bagian juga gitu. Jadi kemarin sempat ada
bukan kesalahpahaman sih, salah sih sebenarnya. Jadi akhirnya ya aku nggak mau ribet juga ya, takutnya daripada aku ngambil statement atau dan aku ngambil keputusan tanpa ada pihak kepolisian, jatuhnya salah dan nanti malah aku yang dituduh gitu. Jadi akhirnya biarkan pihak yang berwajib aja yang ngurus gitu. I see. Apakah sudah beres atau sedang? Sekarang lagi proses penyidikan segala macam, udah gelar perkara lagi proses juga. Jadi sekarang berat sekali hidup aku, kenapa ya? Wow. Gak lah, kan kamu memperjuangkan sesuatu yang menurut kamu berhak gitu. Jangan pernah merasa masalah itu berat hidup kamu. Tinggal dijalanin aja. Kamu one day kamu akan bersyukur di usia muda kamu banyak masalah. Beneran. Karena kamu akan menjadi orang yang lebih wise, lebih santai. Kalau ada masalah lebih besar kamu jadi kayak gitu aja. Gitu ntar juga lewat. Iya bener sih. Kalau sekarang rasanya kan berat, tapi ini nanti once kamu udah mencapai satu titik di mana, kamu akan ngerasa kayak it's actually journey kamu itu yang akan men-shape diri kamu ke depannya gitu. Bener. Iya, jalanin aja. Iya, akhirnya ya udahlah aku coba jalanin semuanya, terus pihak dari mereka juga akhirnya ya mau menerima akan keputusan aku untuk melaporkan gitu. Aku sih pengennya harusnya secepatnya karena kasihan kan mama melihat di atas gitu. Jadi kayak aku pengennya secepatnya semuanya kelar gitu loh. Karena berawal dari yang aku coba baik-baik. Sampai akhirnya ya mau tidak mau aku laporkan gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai dengan cara yang baik-baik supaya semuanya bisa damai. Nah sekarang kita main game. Kita mau main game, kita tinggalin yang inilah yang sedih-sedih. Lucu-lucuan aja. Iki pernah atau tidak? Pernah. Oke, ada pertanyaan pertama nih. Jadi ini jawab cepet ya. Jadi pernah, misalkan pernah, terus langsung angkat gitu. Misalkan pernah ini. Iya. Enggak. Benar. Nanti kita ganti-gantian ya. Terlibat cinta lokasi. Sama siapa? Diceritakan juga. Ada probingnya. Berarti di antara semua yang pernah dimainkan ya, di video klip, di apa itu berarti? Ada ya, kita nanti investigasi. Oke. 2, bikin momen memalukan di atas panggung. Pernah atau nggak pernah? Pernah. Oh pernah. Ceritain. Iya. Boleh. Ini lawak banget karena awal karir seorang Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta booming kan, tapi kan belum tentu orang tahu juga lagunya kan. Iya. Aku perform di satu sekolah. Berada, tiba-tiba lupa lirik. Aku kasih ke penonton, kagak ada yang tahu. Kan itu lagu baru. Oh iya. Kan itu lagu promo baru. ya. Tujuannya kan di situ aku promo. Oh iya. Berada, Lupa ya. karena penonton banyak nervous. Liriknya apa ya? Yo, hening semua. Motor. Oh my god. Lucu sih. Lucu. Diusir security banget lucu. sebenarnya. Oke. Nah ini aku pengen tahu nih berikutnya. Nembak cewek terus ditolak. Nggak pernah nih kayaknya. Nembak cewek. Bukan nembak. Sejauh ini aku nggak pernah. Tapi nggak jadi kenalan pernah ya tadi ya. Iya benar. Selama ini nggak pernah ditolak karena tidak berani untuk menyatakan. Dia udah risk analisis dulu nih, kayak bakal ditolak, mendingan nggak usah. Nggak usah lah. Oke, berikutnya. Oke, baper sama partner kerja tapi nggak bilang. Oh, pernah. Kayaknya tahu deh. Oke. Bosan jadi penyanyi, mau coba kerjaan lain? Tidak Tidak pernah. Tidak ya. Tidak pernah. Karena nggak Mudah-mudahan pernah nggak ya. bosan jadi Karena penyanyi ya. iya betul. Oke, terus. Disuruh fotoin artis lain sama fansnya. Dipikir mau foto sama kamu terus Pernah. udah ya. Terus fotonya Siapa? mana? Fotoin siapa? Pernah. Ya kan kadang kalau misalkan ada yang minta foto Lagi terus kan acara. artisnya kan banyak tuh. Tadi Kamu disuruh foto fotoin. ini, terus kadang aku ya udah sini nggak apa-apa sini, sok aku Nah fotoin. itu mah kamu Gitu. nawarin diri. kamu nawarin. Kalau ini yang kamu kirain kamu mau foto Minta bareng, tolong. sama foto sama dia gitu. Oh, mungkin pernah juga nggak apa-apa. Iya. Benar. Oke, nggak puas dengan project yang dirilis? Tidak dong, puas. Tidak. Harus. Harus dong. Oke. Nyanyi false pas lagi live. Kayaknya pernah. Karena manusiawi kalau menurut aku. Iya. Terkadang
ada banyak hal, misalkan karena dari sistem, misalkan karena kan Ear kadang kita ada monitornya ear mati monitor atau mati, apa. terus kadang di floor juga gitu. Jadi kalau menurut aku itu manusiawi gitu. Itu teknis lah ya. Yang terpenting adalah gimana caranya kita menutupi gitu loh di depan, karena kan terkadang kalau misalkan kita fals tuh terus kita kan bakal kelihatan ya ekspresinya. Ya, pinter-pinter kita acting. Oh aja. iya. Ternyata emang Kadang kan kita kalau lagi nyanyi terus kayak kita pengen main gitu susah banget kan. Iya. Terus kayak padahal mic dijauhin gitu. Sebenarnya banyak trik sih. Triknya wajar lah, lo mau Katy Perry kayak Lady Gaga kayak pasti ada aja lah Iya. momen-momen selain itu. pinter nyanyi, pinter acting juga. Pinter ngeles juga ya. Bener. Aduh, Ricky, senang thank you ngobrol so sama much. kamu. Sama-sama, aku yang senang juga. Sekarang lebih mengerti arti-arti lagu kamu berasal dari mana. Selama ini dengerin Aduh. doang ya. Jadi sekarang aku akan mendengarkan dengan penuh dihayati lagi. Asik, harus. Wow. Wow, Oke. ditunggu karya-karyanya lagi. Amin doanya. Yang terbaru judulnya itu Terlukis Indah. Dengan Jiva Magnolia aku. Jadi ya semoga kalian suka dan semoga relate aja dengan makna dari lagunya. Yeay. Amin. Langsung di download. Yes. Yes. Thank you for coming. Sukses, ditunggu Amin. karya-karyanya lagi. Amin. Next datang ke sini dong sama Ayah dong. Boleh, Ya, boleh. Aku bener omongin ya abis tuh. ini. Ntar aku. Jadi Iya, kalau iya. berdua lucu tuh. Lucu, seru. kita main game aja. Siap, boleh. Main game. Aku telepon ntar. Yeay. Oke, jangan lupa ya nonton juga program kita yang lainnya, ada Travel Secrets, Hockey, Signature, Mama Pets, dan Tanggal Merah. Yes. Dan mungkin akan ada program-program yang lain lagi. Jadi stay tune, jangan sampai lupa subscribe, share, likes, and comment. See you next time. Thank you. Bye. Bye.